Halo, Mam. Selamat siang. Udah makan? Oh, Jangan ngantuk ya, Mam. Boleh sambil minum susu. Boleh minum apa aja. Udah makan, udah udah? makan. Boleh. Kak Cika sekarang mau ini, Mam. Jadi, Hamam itu harus mm, mm, Kak Cika maunya dari sekian kelas ini yang Kak Cika hilang. Ya, tunggu dulu ya. Yang tadi mana? Classification. Nah, ini. Nah, ini dia. Tapi kalau yang dulu itu versi pertama. Jadi ya, kamu kan udah tahu machine learning kan. Nah, si machine learning kan makin lama makin bagus kayak cloud AI. Udah ada segala macam lah ya, udah berkembang terus gitu ya. Jadi sekarang tuh semua untuk train machine learning. Dan mereka tuh harus punya computation power yang tinggi. Terus algoritmanya tuh tambah banyak. Nah, yang mau Kak Cika tunjukin ke Hamam tuh em, gimana sih sebenarnya mereka bekerja gitu. Si machine learning tuh gimana sih eh, cara dia memecahkan masalah-masalah, implementasinya apa? Karena dia tuh macam-macam gitu. Jadi application-nya tuh bisa nggak cuma nggak nggak cuma komersial saintifik aja, bisa macam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya AI gitu kalau kita ngomong nih kayak AI nih gitu sama machine learning tuh nggak sama gitu. Tapi AI itu lebih old school lah, lebih lebih besar cakupannya. Kalau machine learning lebih spesifik gitu ya. Nah, ini yang mau Kak Cika ceritain dulu ke Hamam. Jadi ada yang namanya gini. Di machine learning itu yang terpenting adalah Hamam tuh harus perhatiin bahwa nih jelek ya kalau pakai ini. Kak Cika nggak suka pointernya. Begini aja, Mam. Kita gedein. Kak Cika tuh nggak suka pointernya si ini. Si PPT jelek. Kak Cika lebih suka pakai pointernya si ini. Nah, jadi gini, Mam. Machine learning ya, machine learning. Itu setidaknya ada 3 kategori, supervised, unsupervised, sama reinforcement. Oke. Nah, supervised, nanti kan jika liatin contoh-contohnya. Tapi yang terpenting adalah supervised gitu ya. Supervised itu artinya diawasi kan, dalam pengawasan gitu ya. Itu artinya kita tuh udah punya goalnya. Ya udah tahu, udah ada labelnya gitu. Kayak misalnya, kalau lu belajar bedain kucing sama anjing ya gitu. Kita udah bilang nih kucing nih anjing. Kayak kita ngajarin anak kecil, kita udah bilang, ini ya dek, ini kucing, ini anjing. Itu supervise. Jadi ada supervision di mana kita mengguide sistemnya bahwa lu harus mengikuti ciri tertentu gitu untuk dipelajari. Oke? Nah, implementasi dari supervised learning itu tuh ada 2, ada regression, ada classification. Bedanya apa coba? Bedanya, Mam, regression. Pokoknya kalau Mam dengar regresi ya, ini pakai regresi aja nih gitu, atau regresi linear atau logical regression. Pokoknya regression itu biasanya kita memprediksi sesuatu. Jadi regresi itu biasanya kita punya data gitu ya. Misalnya anggaplah ini ada data. Kalau regresi linear tuh kayak gini. Katakan misalnya ini adalah time gitu ya, waktu. Ini adalah value gitu. Terus kita punya titik-titik ini nih, titik-titik data. Nah, regresi itu mempredik garis yang mewakili titik-titik ini. Nanti kita implementasi nih, Mam. Nah, ini tuh namanya regression. Jadi, misalnya nih waktu nih ya, ini hari pertama, hari kedua, nih hari pertama kok angkanya segini penjualan, hari ketiga, keempat, hari kelima gitu ya. Terus gimana dengan hari ke-100 gitu misalnya. Kalau ini dia distribusinya linear,
kita tuh bisa panjangin aja nih garisnya, dan itu namanya machine learning, Mam. Ini machine learning itu kalau saya ditanya, Mam, emang machine learning apaan sih? Di belakangnya apa? Di belakang itu matematik sama statistik. Nggak semuanya statistik ya, tapi ada komputasi ya, tapi semuanya matematik gitu. Jadi kalau kita bilang regresi, itu intinya adalah kita meregresi, kita lihat suatu tren data, kita buat rumusnya, nah itu dipakai buat predik. Nah itu tuh supervise. Kenapa supervise? Karena kita udah tahu gitu, gue udah punya persamaannya nih. Gue udah tahu nih, gue mau ngajarin kucing sama anjing gitu. Kebayang nggak? Nah, Hamam tuh harus selalu bisa bedain. Kalau Hamam nggak ngerti langsung nanya, Kak Cika gak jelas, ulangin lagi itu, kasih tahu. Regresi itu kan predik ya, numerical tapi. Kalau ada yang namanya classification. Classification itu predik tapi kategori. Jadi dia pakai label. Nah, seperti yang tadi Kak Cika bilang, misalnya dia prediksi, ini mobil VW atau Hyundai ya, misalnya gitu ya. BMW atau apa gitu ya, misalnya, atau ini truk atau motor sih gitu. Nah, classification itu supervise, Mam, karena kita udah tahu labelnya gitu. Misalnya labelnya ada 3, sepeda, motor, sama mobil. Nah, itu namanya classification. Jadi kalau saya ditanya, machine learning itu sebenarnya mempredik atau mengklasifikasi sih? Terus sama, maksud lo gitu kan? Iya, bisa semuanya gitu. Machine learning itu bisa memprediksi, bisa mengklasifikasi. Cuma kalau prediksi dia value, kalau klasifikasi dia label. Nanti ada lagi yang namanya si clustering ini gitu. Clustering itu mengelompokkan gitu. Nanti Kak Cika jelasin bedanya apa. Nah, sampai sini clear ya, Mam. Nah, ini tuh Hamam harus ngerti karena nanti kita belajar machine learning, ini akan masuk ke kategori ini gitu. Kategorinya tuh ini aja. Jadi nanti lama-lama Hamam akan lihat, ini berarti supervised, yang ini unsupervised. Oh, yang ini tuh reinforcement. Gitu. Jadi tahu, oh ini tuh yang dia tuh classification. Begitu ya, udah. Supervised, kebayangkan. Nah, sekarang kita lihat unsupervised. Unsupervised itu tuh nggak 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 dikasih tahu, Mam, disuruh belajar sendiri. Itu kayak misalnya Hamam lagi kecil sama mamanya Hamam disuruh main ke kebun gitu, terus Hamam suruh belajar sendiri aja gitu, kayak aku tahu nih, pohon tinggi ini, pohon tinggi buahnya manis misalnya, itu tuh pohon mangga gitu. Nggak dikasih label kan, jadi Hamam paling tahu pohon itu, oh itu mangga, itu kelapa. Terus lihat binatang yang terbang, burung yang kakinya 2 itu, yang terbang tuh pokoknya ada yang terbang, ada yang jalan, ada yang bertelur, ada yang mengeluarkan susu gitu ya. Itu kan berarti Hamam melihat pola tapi nggak diajarin kan. Jadi itu tuh namanya unsupervised. Jadi kebayangin aja bahwa supervised itu diawasi, diajarin gitu. Kalau unsupervised itu enggak. Nah, yang jika mau ajarin lagi adalah ini AI kan ya. Nah, sebenarnya di dalam AI itu ada mesin gitu. Ya. Nah, nanti kalau kita ngomongin deep learning, itu deep learning itu juga bentuk dari lebih terfokus gitu dari learning ke deep learning. Nah, sebenarnya Kak Cika paham sih, itu neural nets ya. Nah, itu tuh sebenarnya ini adalah elemen dari si machine learning ini gitu ya, neural network. Begitu. Oke, sekarang kita membahas tentang unsupervised. Nih, ada yang namanya clustering. Clustering itu apa ini sih? Nah, Hamam bisa nggak ngebayangin mesin yang bisa mengelompokkan? Ngelompokin apa sih, Kak? Gitu misalnya. Ngelompokinnya gini, Mam, misalnya ya, ada mesin. Sama Hamam diajarin nih, dikasih misalnya
potongan-potongan puzzle atau potongan-potongan Lego atau kayak gini deh, Mam. Misalnya ada ya kayak gini ya. Dia dikasih data kayak gini. Dia dikasih data kayak gini. Terus dikasih data kayak gini. Terus dikasih data kayak gini gitu ya. Terus dikasih data ini juga eh, dia punya bulat juga. Dia punya bintang juga. Terus ada lagi data lagi. Kita kasih aja ke dia gitu. Nih datanya sok gitu. Ada bulat juga. Ada bintang juga. Ada segitiga juga gitu ya. Nah, salah. Yang belum ada apa? Bulat ya. Bulat ya. Bulet. Nah gitu, Mam. Nah, clustering itu tuh biasanya dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang mirip. Ini tuh mirip gitu, looks alike gitu lah ya. Kayak misalnya gini, Hamam di sekolah ngelihat nggak teman-teman circle-circle-nya Hamam? Ada circle gembok, geng bola, basket gitulah. Realnya apa? Main basket gitu. Dandannya gitu. Kalau misalnya si mesin tuh bisa belajar, dia mengelompokkan maksudnya, oh gue ngerti, ini gue kelompokin nih. Ini tuh satu 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 kelompok nih, Bin, karena bentuknya sama kata dia. Gue ngerti yang bulat-bulat ini itu semuanya ini tuh berkelompok gitu. Ini yang segitiga sama segitiga gitu ya. Gitu ya. Oh, sorry, ini salah Kak Cika. Ini enggak gini. Ini harusnya segitiga dong. Yang belum ada, sosokan banget ini. Ntar pensil saya mau nih ya, segitiga gitu. Oke, terus ini kita hapus dulu. Nah, jadi nanti dia ngelompokin, Mam. Dia tahu gitu. Oh, gue kelompokinnya berdasarkan bentuk gitu. Tapi bisa juga dia nggak mau ngelompokin sebagai bentuk, dia mau ngelompokinnya warna gitu. Lah, jadi gimana, Kak? Ya terserah dia gitu. Kalau kita nggak observe, nggak supervise, biasanya gini. Ya karena ya udah gue lihat cirinya dia hijau yang itu coklat sih, ya gue lihat itu gitu. Nah, internet jelek nih mulai. Oke. Gitu, Mam. Oke, kebayang. Nah, jadi si clustering ini, si mesin tuh akan melihat pola yang bagi dia paling representable gitu ya. Misalnya persamaan matematik. Entah itu jadinya misalnya warna yang sama, bentuk yang sama, koordinat yang sama, letak posisi data yang sama gitu. Nah, itu tuh clustering gitu namanya, Mam. Nah, clustering tuh juga kayak gini. Misalnya Hamam punya sumbu ya. Misalnya sumbu X sama sumbu Y. Ini sumbu X sama sumbu Y. Lalu Hamam punya data. Terus ada data-data yang ada di situ misalnya. Nah, secara angka kan mereka deketan tuh koordinatnya. Nah, itu sama dia dikelompokin karena dianggap ya kayak di ini aja lah, kalau misalnya Hamam ke pesta atau misalnya ke reuni, itu kan circle-circle-nya pasti berkumpul berdasarkan jarak kan. Maksudnya mereka berarti yang minatnya sama kan bareng-bareng gitu. Nah, ini tuh di clustering namanya, Mam. Jadi dibuat kelompok gitu. Oh, lu deketan satu kelompok ya. Lu deketan ya. Oke. Lu ini geng 1, geng 2, geng 3, geng 4. Nah, itu tuh namanya clustering. Oke. Nah, oke ya. Itu unsupervised learning untuk clustering. Bisa buat apa aja, Kak? Wah, bisa macam-macam. Contoh kasusnya nanti kita lihat ya. Macam-macam, Mam. Kita lihat dulu kategorikalnya, baru nanti kita ngomongin implementasi. Sekarang kita ngomongin asosiasi. Oke, unsupervised asosiasi. Nah, asosiasi itu melihat, ini statistik sebenarnya, Mam. Jadi melihat sesuatu kejadian co-occurrence. Co-occurrence itu artinya kejadian. Co itu yang menyertai kayak co-pilot, pilot sama co-pilot gitu ya. Apa? Author sama co-author gitu ya. Pengarang. Itu kan mereka berdua. Tapi ada authornya dulu baru ada co-nya kan. Kalau occurrence itu tuh ada
faktor lain yang menyertai suatu kejadian. Nah, mesin itu bisa melakukan asosiasi. Itu sebenarnya tuh bisa pakai statistik aja, Mam. Jadi kayak misalnya gini, Hamam kalau bangun kesiangan ada faktor lain nggak? Misalnya, oh kemarin pulang sekolah sore, pramuka dulu atau basket dulu. Biasanya besoknya bangun kesiangan. Atau, oh tadi malam kalau ada bola pasti Hamam bangun kesiangan. Atau kalau sahur pasti kesiangan. Nah itu tuh co-occurrence gitu. Association ini bisa dipelajari sama machine learning gitu. Kayak Google atau searching mesin pencari gitu ya, Google gitu, mereka akan mempelajari nih orang biasanya yang kayak misalnya di Amazon, orang yang membeli produk ini biasanya beli produk apa, atau di Shopee gitu kan ya, orang yang melihat iklan ini biasanya melihat apa, itu tuh association. Jadi machine learning tuh bisa mengasosiate. Itulah sebabnya kan kalau kita udah pakai sistem yang cerdas tuh misalnya, Amam suka ngerasa nggak kayak saya habis komen atau habis nge-like apa atau habis ngomongin apa nanti di Instagram tiba-tiba iklannya itu gitu. Atau misalnya, hah kok Facebook, kalau nggak tahu Amam nggak pakai Facebook kali. Kalau Kak Cika suka gitu tuh. Jadi saya lagi sekali aja ngeklik apa, like apa, langsung asosiat tuh dia. Oh, ke minat kita terus dia langsung ngasih iklan sesuai itu. Nah, itu tuh association. Oke. Nah, itu sebenarnya mirip sama link prediction gitu di mana kita bisa lihat hubungan antar data gitu. Kalau association itu lebih ke ada hubungannya nggak sih, ada Piala Eropa sama Hamam kesiangan bangun? Ada hubungannya nggak sih Hamam tidur cukup sama lulus ujian gitu? Itu ada co-occurrence-nya nggak gitu? Nah, calling prediction tuh lebih ke apakah ada hubungan antar data gitu, sebab akibatkah atau kemunculannya? Nanti kita lihat. Terus ada juga yang namanya data reduction, di mana em, kita bisa apa ya, mengkategorikan atau membagi-bagi pola itu dengan lebih sedikit ciri gitu. Jadi gimana ya caranya? Kayak gini deh. Misalnya, Mam kategoriin dong jenis-jenis temen gitu. Bisa kan misalnya, oh ada yang suka curhat, ada yang suka ada yang suka curhat, ada yang mellow, ada yang periang, ada yang pemarah, ada yang mellow dan periang, ada yang pemarah dan apa gitu. Itu terlalu banyak gitu. Nah, nanti di unsupervised learning itu dia bisa ngebantu kita mengurangi apa ya? Nanti kamu melihat contohnya. Misalnya kita mau lihat suatu fenomena nih, katakan misalnya orang tuh bakalan kira-kira ya, dia bakal kena diabetes ketahuan nggak, Mam? Bisa nggak dipredik? Ah, bisa kalau ada datanya gitu. Data apa aja Kak kalau mau tahu dia diabetes? Setidaknya misalnya kita bisa predik dari pola dia makan. Oke, kita misalnya nggak tahu pola dia makan, kita nggak tahu dia nge-gym atau olahraga atau enggak. Ya udah, kalau gitu kita lihat hasil labnya dia. Dilihatlah misalnya, oke, berat badan, tinggi badan, komposisi, kandungan, kasih ke ngerti sih, Mam, apa ya misalnya, gak tau lah, misalnya apa tekanan darah lah gitu ya kali ya, blood pressure segala macam. Nah itu tuh dia bisa dari pola gitu ya si mesinnya kita kasih, kita kan nggak ngasih tahu juga, lu harus bedain dia diabetes atau enggak gitu, tapi gua kasih data lu bisa polanya nggak, terus nanti sama dia di cluster tuh atau di data reduction untuk melihat pola, terus nanti dia akan ngumpulin kayak ini orang-orang yang pola-polanya sehat, yang ini pola-polanya nggak sehat gitu. Nah, tapi dia juga nggak tahu. Gue cuma ngelompokin kok. Bagi gue ini ini mereka sekelompok gitu kata dia. Nah itu tuh bisa ngebantu kita, Mam. Jadi kayak misalnya gini, hah kita tuh kalau misalnya mau tahu orang diabetes harus tahu semua nggak ya gitu. Ternyata misalnya enggak. Kita cukup lihat misalnya kandungan gula darah sama tekanan darah. Nggak usah tahu misalnya hemoglobin, nggak usah tahu misalnya golongan darah atau apa gitu. Nah itu tuh nanti penting. Gitu ya, Mam. Dah, sampai sini clear Kak? Kak Cika sampai haus. Minum dulu. Mam sambil makan kan? Hmm. Clear Kak, clear Kak. Mam, kalau ada yang mau ditanya, tanya ya. Biar Kak Cika tahu Mama ada. Ya, ada. Mama ada. Nah, Mam, udah. Sekarang Mama udah tahu ya, supervised sama unsupervised. Oke, gitulah gitu ya. Sekarang nih, sebenarnya yang lagi dipakai juga tuh adalah reinforcement learning.
reinforcement learning tuh banyak dipakai karena lebih cepat katanya. Reinforcement learning tuh kayak gini. Jadi kamu kalau mau ngebayangin itu adalah reward dan punish ya. Gak harus juga pakai punish sih, tapi kayak ngajarin anjing anjing pelacak lah gitu. Eh kalau berhasil, lu dikasih poin tinggi gitu. Tapi kalau salah, nilai lu dikurangin gitu. Kalau misalnya di anjing misalnya kalau salah dipukul, kalau pinter dikasih kue gitu ya. Itu tuh mempercepat proses sebenarnya. Kebayang nggak? Jadi kalau di machine learning juga gitu. Kalau misalnya dia misalnya ya belajarnya bener nih gitu, dia makin lama makin precise gitu. Misalnya, oke, kita kasih kasih dataset nih, coba lu predik ini binatang apa. Semakin dia bagus jawabannya, semakin dia ketelitiannya nambah, itu kita makin dikasih reward. Jadi dia belajarnya makin cepat gitu. Karena dia tahu, oh arahnya ke sini gitu. Kalau enggak kan dia masih nyoba-nyoba tuh, masih tiba-tiba bingung lagi atau gimana karena nggak ada apa ya nggak ada penekanan bahwa oke, lu arahnya udah bener bro nih gue tambahin report gitu kira gitu kan. Oke, nah ini tuh penting banget selalu harus ada tahu Hamam harus tahu machine learning itu ada berapa kategori setidaknya tuh 3 ini terus Hamam harus tahu saja oke, supervise and supervise oke, regresi prediction clustering association gitu udah tahu lah. Kalau lupa-lupa dikit gak apa tapi paling nggak kebayang gitu ya maksudnya apa. Udah, sekarang kita lihat contoh. Nanti kita akan refer ke sini lagi ya. Nah, nih Mam, contoh regresi. Apa coba contoh regresi ini Mam lihat gak? Mewarnai. Kayak Mama pernah lihat gak sih ini apa kayak dulu lah zaman suka suka musim-musiman sih kayak zaman dulu misalnya foto-foto zaman dulu diwarnain tapi jadi jelek ya misalnya foto Bung Karno yang baca apa proklamasi kayak misalnya Ibu kita Kartini lah diwarnain gitu. Kok bisa sih lo gitu? Dia pakai regresi, Mam. Regresi itu kan tadi Kak Cika bilang ya, dia udah ada datanya gitu. Jadi dia tuh bisa predik kayak misalnya gini, kok lo tahu ya? Misalnya ini mobil kok warnanya gini, kok belakangnya gitu. Kok bisa tahu kolam renang berwarna gini? Kok dia bisa tahu orang gitu ya? Tahu karena sama kita dikasih data dulu. Jadi kita datanya apa? Datanya gambar biasanya. Nah, nanti dia akan mengetahui gitu ya. Bisa ada banyak metodenya, tapi kamu kalau boleh ngebayangin, dia akan menghafalkan komposisi pixelnya, Mam. Jadi dia biasanya akan mempelajari selain objeknya, ya tergantung ya, tergantung algoritmanya. Tapi ada juga yang cuman ngafalin variasi pixelnya gitu. Jadi dia tahu misalnya, oh oke, kalau misalnya warna ini, kalau konteksnya orang gitu ya, kalau warnanya gini, nanti kalau bentuknya begini, kira-kira pixel berikutnya warnanya apa gitu berdasarkan statistik akan dia warnai. Tapi dia harus di-run dulu, harus di train dulu ke mesinnya gitu. Nanti semakin dia sering belajar, dia akan semakin mengerti gitu. Kayak kalau konteksnya gunung, outdoor atau mobil, eh, bayangan lah binatang kayak misalnya, oh kalau ayam tuh ada jenggernya, biasanya dia warnanya gimana gitu. Nah, itu dia bisa mewarnai sendiri. Nah itu ini tuh regresi, Mam. Jadi dia nebak. Kenapa dia bisa nebak pakai regresi? Karena dia udah tahu secara statistik kalau pixel yang ini nih warnanya ini, biasanya pixel-pixel yang lainnya warnanya ini. Gitu. Itu ya pakai regresi. Dah, sekarang klasifikasi. Ini beda lagi nih. Kalau regresi kan ngepredik ya. Kayak misalnya dia bisa nggak ngepredik pixel yang mana warna apa gitu. Itu kan tadi pakai pakai regresi kan. Nah, kalau ini tuh pakai classification. Classification itu adalah mengenali objek berdasarkan ciri. Nah, kayak gini dia tuh bisa ngeklasifikasiin bahwa nih ada anjing sama ada topi. Mereka tuh dua entitas yang berbeda gitu. Yang di bingkai merah ini anjing, yang hijau ini adalah topi. Kok bisa sih, Kak? Nah, itu tuh banyak banget metodenya, Mam. Ada yang misalnya dia nyoba-nyoba gitu, dia bakal ngegambar beberapa tebakan tebakan border biasanya. Jadi kayak ada sih namanya RCNN gitu ya, salah satunya. Dia tuh gini, Mam. Jadi dia coba, oh ini ya, ini kayaknya objek deh. Atau ini juga objek apa bukan ya?
ini kayaknya objek ya. Oke, ini kayaknya objek gitu. Dia bikin kayak prediksi-prediksi, tapi banyak gitu. Dia bikin banyak gitu. Nah, nanti dilihat yang paling tinggi possibility-nya. Nah, itu yang dianggap bahwa itulah satu objek. Jadi dia harus, kalau mau classify itu harus tahu borderline-nya dulu. Misalnya, oke, gue mau classify nih. Kayak, sama bedain pohon pisang sama pohon jambu gimana? Padahal dempetan gitu. Kok bisa bedain sih? Padahal overlap kok bisa tahu itu bagian pohon pisang, yang ini bagian pohon apa misalnya gitu. Ya kayak gitu juga gitu. Nah, itu tuh classification. Jadi kita mengclassify jenis objek berdasarkan ciri. Nah, kalau dia udah tahu cirinya, dia bisa memisahkan itu dari objek lain karena dia udah tahu nih. Oh, anjing tuh biasanya nggak pakai topi. Topi tuh biasanya juga nggak sama anjing gitu. Jadi dia bisa tahu juga bahwa oke, ini sebenarnya beda benda gitu. Mereka tuh tidak satu kesatuan gitu. Itu classification tuh, ya. Oke. Contoh lagi. Ini apa? Nah, ini reinforcement learning. Nih. Kamu ingat gak sih si ini? Alah, kok jadi lupa ya, namanya siapa ya? Dulu. Neuralink. Monkey. Yang ini nih, Mam. Nah, ini adalah reinforcement learning. Jadi si siapa? Si monyet yang pakai Neuralink-nya Elon Musk ini kan disuruh main pong kan. Nah, setiap kali dia bener mainnya, itu dikasih jus kan. Sehingga dia mengerti bahwa jangan bikin lapar aja, Mbak lah. Semua masakan di restoran. Royco Saus Tiram. Iya, Royco. Oke. Ini, Mam, jadi kayak dia disuruh main pong kan. Awalnya dia nggak ngerti kan main. And has spent the Kalau- past 8 years living as a Kok jadi ini? quadriplegic. Bukan, Bang, bukan yang itu ini. Nah, jadi fully grown back yet. ya kan kalau dia bener He's misalnya learned to interact with a computer si for a bulat tasty si banana orange smoothie delivered si, through a straw. si bolanya kena orange, jusnya keluar. We can interact with the Neuralink. Gitu, Mam. Ini tuh reinforcement learning di mana kalau bener kayak misalnya oke, main sepak bola nih. Setiap kali gol dikasih duit gitu. Dia lebih cepat, oh, gue harus ngegolin bola gitu. Itu namanya regresi linear begitu. Mana slide saya? Saya hilang. Gitu ya. Ini juga sama, breakout gitu ya. Kalau benar poinnya gede, misalnya itu kalau salah di minus. Ya itu lah namanya learning to play breakout. Jadi kalau ini konteksnya bukan ngajari monyet, tapi ngajari mesin. Jadi si mesinnya tuh kita ajarin ya. Kalau misalnya lu hit benda itu, poin ditambah. Nah, dia akan ngerti. Oh, targetnya itu, gue harus nambahin poin. Gue dapat poin kalau gue begini. Oh, berarti caranya begitu. Gitu, Mam. Dah, itu reinforcement learning. Terus, nah ini clustering nih. Nanti tuh ada algoritma macam-macam. Yang terkenal tuh namanya K-means clustering. Karena dia mencari jarak terdekat. Nah, ini tuh, liatin, Mam. Ini mengelompokkan objek-objek di area tertentu. Jadi ini tuh machine learning itu bisa kita pakai untuk misalnya memprediksi populasi apa ya? Mungkin populasi tanaman, kepadatan tempat tinggal, kemacetan, atau misalnya mengclustering misalnya, oh di cluster deh misalnya di negara ini airnya ada berapa banyak, rumputnya ada berapa banyak, gedungnya ada berapa banyak, sama dia di cluster gitu, di apa ya, dikelompok-kelompokin. Nah itu bisa dilakukan tuh sama machine learning. Nanti kita belajar algoritmanya satu-satu, Mam, kita implement satu-satu gitu ya. Nah implementasinya kan banyak nih. Kita bisa buat observasi, bahkan kita bisa mempelajari ini loh, Mam, bakteri. Jadi kita bisa ngajarin misalnya gini, oke, gue ngajarin machine learning ya, nanti kita tinggal ngasih sampel air, terus ditaruh di mikroskop, gambarnya dikasih ke machine learning, nanti dia bakal ngepredik gitu, nih air safe atau enggak untuk dikonsumsi, terus jenis bakterinya ada apa aja gitu. Terus dia bisa misalnya kasih suggestion gitu, kayak misalnya, oh air ini kena terkontaminasi polusi,
yang harus dilakukan adalah misalnya apa. Ya bisa gitu lah, implementasi macam-macam lah. Jadi bisa ke makro, bisa ke mikro gitu. Kayak misalnya, ya ini kan makro tuh misalnya aplikasi untuk observasi bumi. Kayak misalnya, bisa nggak ya lu predik misalnya, oh ini berapa lagi kira-kira sisa es yang kita punya gitu. Kan ini terus kan, mencair terus kan. Terus misalnya ada berapa lahan sih yang udah dibuka sama manusia berbanding dengan hutan gitu lah. Anything lah ya. Terus bisa di biologi bisa, di pengobatan juga bisa. Jadi udahlah implementasinya si machine learning akan banyak gitu. Nah, yang mesti Hamam ingat adalah nanti ya, nanti Kak Cika tunjukin. Apaan sih ada kotak? Nggak usah ada kotak lah. Nah, tapi ya, despite of all of that ya, Mam, nggak semua tuh masih di machine learning, Kadang-kadang tuh semua tuh gini. Orang-orang tuh suka overrated gitu, kayak ya udah pakai machine learning aja. Nggak semua. Apa yang nggak usah pakai machine learning menurut Hamam? Yang udah ada rumusnya menurut Kak Cika tuh. Jadi kayak gini. Hamam mau ngitung rumus nih. Hamam punya rumus apa? Rumus ngitung misalnya rumus percepatan lah atau rumus segitiga lah atau apa. Perlu machine learning nggak misalnya? Nggak usah, Bisa nggak? Bisa. Ketika pernah nyoba. Jadi gini, misalnya kayak gini, misalnya apa ya? Kamu punya rumus, misalnya rumus lingkaran gitu ya. Misalnya. Harus pakai machine learning nggak? Kagak lah, udah aja hitung gitu, ngapain? Misalnya keliling lingkaran 2πr gitu. Ya udah jadi tinggal dikali kan? Kan asal tahu R-nya, udah tahu pi-nya. Ya dapatlah hasilnya gitu. Nah, nggak usah pakai machine learning. Tapi kebanyakan orang tuh pengen semua di machine learningin. Kadang-kadang yang nggak. Kayak misalnya apa ya? Ada yang misalnya pakai statistik aja cukup ya. Sebenarnya statistik machine learning sih. Cuman misalnya lebih sederhana lagi dari statistik kan rumus biasa gitu kayak prediksi apa laba gitu ya, pendapatan gitu. Sebenarnya kita bisa hitung aja gitu. Bulan ini berapa gitu. Ya gitu ya, macam-macam gitu. Yang nggak harusnya pakai machine learning. Tapi apa coba Mam? Kak Cika pernah nyoba ngajarin mesin hitung-hitungan tapi nggak pakai matematik, kebayang nggak? Pakai pola. Jadi Kak Cika bilang, lu belajar ya, tapi dikasih label, Mam. Misalnya labelnya gimana? Kak Cika kasih label tuh, misalnya nih angka 5, ini label 5, label 6, sama label 7. Terus Kak Cika ajarin, 5 itu 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2. Gitu. 4 tambah 1. 5 tambah 0 gitu. Kebayang nggak, Mam? Ya maka jika dikasih pola kayak gini. 6 itu 1 tambah 5. 2 tambah dan seterusnya gitu. Itu bisa, dia bisa. Tapi dari pola, kebayang nggak sih, Mam? Bisa nggak bayangin bahwa kita tuh bisa solving problems dengan banyak cara gitu. Nah, cara machine learning itu bukan aljabar, bukan matematik, bukan ngitung. Ada perhitungannya, cuman dia tuh melihat pola. Nah, sebenarnya yang dia lakukan adalah menciptakan persamaan matematik yang bisa menirukan pola tersebut gitu. Kalau regresi kayak tadi tuh dia berusaha membuat pola. Polanya itu kan garis. Nah, ya udah dia jadi bikinnya regresi linier. Jadi dia bikin garis yang paling mewakili data yang ada. Tapi kalau misalnya datanya udah bentuknya aneh gitu, ya udah mungkin udah nggak bisa pakai garis gitu. Misalnya kalau garis gini atau garis gini gitu kan, itu kan bisa kita pakai persamaan Y sama dengan MX gitu ya misalnya, plus A gitu misalnya. Itu misalnya, atau plus C gitu juga boleh. Ini kemiringan garis gitu kan ya. Ya udah gitu, rumusnya kan udah ada. Tapi kalau misalnya datanya berubah, misalnya apakah bisa diikuti dengan sinusoidal, kosinus, atau tangen, atau eksponensial. Nah itu tuh sama dia sebenarnya dicobain gitu. Si machine learning itu mencoba melihat
ini pola perhitungannya gimana sih, angka-angkanya kayak gimana, ntar gue coba plotting itu jadi rumus. Nah kalau dia udah jadi rumus, dia udah ngerti tuh berarti Mam, dia tinggal ngikutin misalnya, oke gue dapet rumusnya kayak begini gitu. Jadi udah tahu gitu, ini ada persamaannya, kalau ada angka, ya dia masukin aja ke persamaan itu, terus dia bisa ngitung hasilnya berapa. Udah ya. Nah sekarang Kak Cika kenali sama algoritmanya. Hamam akan belajar ini, algoritma-algoritma ini, dan mengimplementasikannya. Kak, banyak banget. Emang, cuman Kak Cika berharap itu tuh bisa jadi bekal Hamam. Ini sebenarnya belajar anak kuliah gitu ya. Tapi biar Hamam, oke, gue udah tahu nih gitu. Nah, kalau Hamam sering dengar misalnya linear regression, logical regression, itu bagian regression ya. Ada lagi yang namanya SVM, support vector machine. Ada yang namanya random forest. Ada yang namanya multi-layer neural network, deep neural network. Nah, itu adalah apa namanya? Contoh-contoh machine learning untuk regresi. Nah, untuk classification itu ada yang namanya naive bias. Ini taruh ya, Kak Cika teh gak suka gitu. Dia teh ini tuh ngaco gitu ya. Bentar ya, let me correct. Apa benerin ya? Ini linear aja deh. Linear regression ini. Nah, nanti ada classification tuh namanya naive bias. SVM juga termasuk classification. Ada random forest juga termasuk. Jadi ada yang dia regresi juga dan classification juga. Terus ada yang namanya clustering, ada K-means, ada hierarchical clustering. Ini tuh nama-nama itu nanti akan banyak Hamam lihat gitu. Dan ini kategorisasi ya secara umum. Oke, tunggu ya. Mana tuh? Hapus dulu. Hapus dulu. Sekarang kita berikutnya. Nah, issues. Sekarang. Nah, dulu nih ya, katanya many machine learning atau AI project fail 85%. Tapi sekarang tuh udah semakin bagus gitu. Udah semakin advance. Nah, isu-isu terkait AI ini macam-macam, Mam. Kayak misalnya, apakah dia akan menggantikan manusia, terus manusia nanti pada nganggur, gimana dong? Terus apakah fair kalau kita misalnya bikin makalah pakai AI, misalnya gitu. Atau misalnya bikin coding pakai AI, boleh nggak? Isu gitu ya. Secara pendidikan, apakah AI atau machine learning diizinkan untuk digunakan gitu? Nanti orang-orang nggak pada mau kerja, nyuruh-nyuruh aja kan, tinggal sekarang kan ChatGPT aja atau apa sih yang satu lagi si Amazon punya tuh? Kok jadi lupa? Gemini, si Google ya, Google Gemini atau misalnya Cloud AI gitu kan ya. Nah jadi banyak sih isu-isu terkait machine learning ini, Mam. Tapi kalau menurut Kak Cika kayak misalnya gini, Hamam kebayang nggak sih, misalnya ChatGPT ya. Menurut Hamam tuh boleh nggak sih pakai ChatGPT? Boleh nggak? Maksudnya kalau ada tugas gitu ya, atau misalnya tugas dari sekolah, boleh nggak bikin pakai ChatGPT? Kak Cika bikin tugas tuh bisa merem tuh. Misalnya ada tugas dari dosen, copy paste taruh sini jadi gitu. Nah, Kak Cika kan ngajar di mahasiswa nih. Ini Kak Cika kasih pandangan sebagai dosen, oke. Apakah Kak Cika melarang mereka menggunakan ChatGPT? Enggak. Kalau saya ngoding, boleh nggak dia generate pakai ChatGPT? Boleh. Tapi nanti kalau lagi dikasih tugas, itu Kak Cika minta mereka ngetik, direkam, dijelasin sambil ngejelasin sambil ngetik. Untuk menjelaskan bahwa oke, lu boleh pakai ChatGPT oke, tapi lu harus ngerti dan harus bisa ngetik sendiri. Nggak bisa gitu. Nah, kalau di level Kak Cika, misalnya ya, di level atau orang yang udah advance, nggak ngerti level, di level masing-masing lah. Yang udah biasa coding, ChatGPT tuh kepake banget buat gini, Mam, buat bikin kerangkanya gitu. Misalnya Kak Cika bilang, create a code that will apa ya? Saya ada data that will read from CSV, categorize it based on apa gitu ya. Nanti dia buat tuh kerangkanya gitu.
Nanti Kak Cika baca, nggak kayak gini, coba ubah. Nah, ChatGPT itu bisa mempercepat, ya AI itu bisa mempercepat kerja kita gitu loh, Mam. Tapi pilotnya tuh kita, dia tuh co-pilot, bukan kita yang, bukan dibalik gitu. Nah, kalau Kak Cika ngajar nih sekarang, kalau ke mahasiswa tugas tuh tulis tangan, Mam. Karena Kak Cika tahu mereka bisa generate pakai ChatGPT gitu. Jadi either diliatin gitu ya, direkam, atau lu tulis tangan aja, bro. Ya terserah, misalnya dia, yaudah Bu saya generate pakai ChatGPT, tapi saya tulis tangan ya sok, tapi kan dia tulis gitu. Jadi nggak copy paste doang. Nah, jadi ethics-nya di machine learning itu sekarang bermasalah adalah itu, Mam. Nah, yang mau Kak Cika tekankan ke Hamam adalah, kalau mau survive, kita harus embrace AI dan machine learning ini. Artinya embrace itu apa? Kita harus ngerti. Supaya apa? Supaya kita lebih pintar dari dia. Jadi kita tahu cara, kita loh yang bikin AI gitu. Gue ngerti lo gimana gitu. Nggak bisa lo ngajarin gue lebih pintar dari lo. Dan gue tahu cara menggunakan lo gitu. Jadi gunakanlah si AI atau machine learning itu sebagai drafter lah, sekretaris lah. Dan Kak Cika suka yang, oke, buatin soal dong. Coba buat soal UAS. Kadang-kadang Kak Cika suka bikin tugas tuh dari situ. Generate multiple choice about operating system covering misalnya tentang ini, and give answers gitu ya. Bisa dia bikinin gitu. Nanti Kak Cika tinggal masukin ke soal. Itu mempercepat, tapi AI yang sekarang tuh masih suka salah-salah. Jadi kadang-kadang Kak Cika nih ngoding nih. Terus dia masih suka salah gitu. Sampai yang, kok lu ngaco banget sih? Ya itu benerin sendiri aja gitu. Cuman dia sangat membantu. Very, very useful. Tapi boleh, tapi jangan sampai kita jadi bodoh gitu. Maksudnya kita menggunakan dia tuh sebagai pilot, jangan kita yang jadi co-pilotnya dia gitu. Jadi kalau misalnya hidupnya dari nyontek ChatGPT misalnya gitu. Saya bisa nggak kuliah pakai ChatGPT? Bisa banyak. Tapi modar nggak dia nanti suatu saat nggak ada internet gitu terus harus ngoding langsung, kagak bisa nanya kan? Ayo lo gimana? Gitulah, paham. Jadi isunya machine learning itu adalah kita harus ngerti, makanya supaya nggak dilindas sama dia gitu. Nah, sebenarnya si machine learning itu kan masih bersalahan gitu ya. Bisa jadi prompting kita salah gitu, kita salah nanya ke dia, promptnya salah, atau dia nggak bisa dipakai, misalnya regresi nggak bisa dong dipakai buat classification, atau misalnya association nggak bisa dong dipakai clustering gitu ya. Itu memang beda gitu. Ya kalau ada algoritma yang nggak bisa predik, dia cuma bisa classify, ya nggak bisa dipaksa gitu. Makanya harus ngerti ini buat apa. Atau data trainingnya tuh nggak cukup, Mam. Jadi kalau misalnya training ya, ada algoritma yang butuh banyak banget data set gitu. Biasanya akan supervise tuh perlu banyak. Kalau supervise kayak gini misalnya, Hamam tuh baru ngerti gitu ya, bahwa itu pohon mangga, setelah lihat banyak pohon mangga baru, oh itu tuh pohon mangga. Oh ini tuh kelapa. Baru nggak ketukar. Atau ada juga yang baru lihat sekali udah tahu gitu. Oh ini anjing, ini kucing gitu. Tergantung algoritmanya gitu. Jadi jumlah data penting. Data yang benar juga harus penting gitu. Kayak misalnya apa? Misalnya kita mau ngajarin bedain anjing sama kucing. Tapi data kita misalnya gambar anjing gitu ya. Tapi gambar anjing misalnya di tengah kota. Ada gedung, ada mobil. Terus gambar kucingnya misalnya di tengah hutan. Ada pohon, ada apa. Itu tuh datanya nggak benar gitu. Maksudnya tidak tepat gitu. Nah itu juga penting. Kebanyakan data juga nggak bagus, Mam. Jadi nanti ada yang namanya overtrain gitu. Kayak kita juga burn out kan kalau terlalu banyak belajar gitu ya. Mesin juga gitu. Nanti kalau dia udah terlalu banyak belajar, dia terlalu pay attention into too much detail, itu malah jadi bingung, Mam. Contoh, misalnya gini, Hamam belajar ya, Hamam bisa kan bedain anjing sama kucing? Karena selalu ngelihat anjing kayak gitu, kucing kayak gitu kan. Bagaimana kalau Hamam mendapatkan data input yang ada anjing mirip kucing, ada kucing mirip anjing? Itu tuh namanya overtrain.
Jadi nanti suatu saat ada di titik Hamam udah nggak bisa bedain kucing sama anjing karena mereka bisa aja mirip itu. Itu karena terlalu banyak detail yang dipelajari. Jadi having too much data itu juga nggak baik, terlalu sedikit juga nggak baik. Terus masalahnya hiring the wrong people. Hiring the wrong people tuh penting banget. Jadi sumber daya sekarang tuh ya Mam yang lagi dicari machine learning ini ya Mam. Terus yang sekarang lagi kita geger-gegeran apa coba di Indonesia? Security, data bocor. Menurut Kak Cika tuh emang kita tuh harus menyerahkan urusan kepada ahlinya. Nah, Kak Cika nggak tahu kenapa gitu ya. Menurut Kak Cika tuh pinter-pinter, mahasiswa Kak Cika juga udah banyak banget, cuman nggak tahu kemana gitu mereka tuh. Kenapa nggak ada yang jago-jago security yang Kak Cika ajarin? Kenapa dia pada kemana sih orang-orang? Yang jago machine learning pada kemana gitu ya? Tapi hiring, jadi sebenarnya kerjaan tuh banyak Mam. Cuman orangnya yang kompeten hampir nggak ada gitu, kurang banget. Jadi kalau Hamam punya skill, misalnya Hamam, oke Kak, Hamam tuh pokoknya mau jago teknologi sama machine learning, udah dalemin tuh, tajemin sampai nggak ada, saking sampai jagonya tuh orang sampai nggak bisa milih yang lain gitu, saking hebatnya gitu. Jadi saking jagonya gitu. Nah, machine learning itu salah satu topik yang penting, Mam, for the future gitu, karena itu kunci kita bertahan sebagai manusia ya. Kalau kita nggak tahu musuhnya siapa, kita bisa nggak menang? Nggak bisa kan? Anggap musuh lah ya, itu kalau dianggap musuh misalnya. Kalau kita misalnya, lu kok sakit apa ya? Tapi nggak tahu musuhnya misalnya, lu sakit apa sih? Tetanus, kanker, diabetes, atau COVID gitu kan? Kalau nggak tahu kan jadi, nggak tahu obatnya apa dong? Nggak tahu gitu. Kalau sekarang misalnya kita bermasalah sama AI, ya lu pelajari dia lah, know your enemy gitu. Bahwa AI itu cara kerjanya gini, mereka punya kelemahan, kita harus gimana supaya bisa tetap bisa tetap bertahan eksis gitu ya tanpa tergerus gitu sama teknologi gitu. Terus ini masalah tools juga masalah Mam. Jadi kayak banyak orang yang gitulah Mam, kalau di security tuh banyak yang ngaco juga gitu, kayak tools tuh bisa beda-beda ya. Kayak misalnya orang misalnya implementasi machine learning nih, Kak Cika suka bingung. Harus dia implementasinya tuh nggak cocok gitu antara kasus sama mesinnya gitu. Kayak misalnya Hamam pengen ngejahit pakai mesin bubut gitu. Mesin bubut buat apa? Ngejahit buat apa gitu. Kok lu gak ngerti sih caranya kayak pakai machine learning nih. Buat misalnya algoritma ini tapi buat kasus yang bukan untuk itu gitu. Kayak mau ngegunting tapi pakai sisir gitu kan nggak bisa. Nah, itu problem. Terus nggak have nanti Hamam nggak belajar. Yang penting tuh di machine learning itu adalah model. Model apa sih Kak? Model itu adalah konfigurasi arsitektur. Jadi machine learning itu nanti punya arsitektur. Nah, ingat gak Mam yang ini? Tunggu. Kamu mesti ingat deh. Pernah deh Kak Cika udah pernah tunjukin. Harusnya, nah ini. Nih arsitektur AI itu kayak gini Mam. Yes, tuh. Ini salah satunya dengan segala macam istilah-istilahnya dia yang memory cell, kernel, lala gitu kan. Ini kan konfigurasi arsitektur. Ini sama dengan kayak misalnya orang jualan rumah. Rumah nyaman dengan ukuran mungil gitu ya. Itu kan cara arsitek dia. Misalnya dia, oke gue ngebagi lantainya per setengah-setengah nih. Oke gue arrange dapurnya begini, kamar mandinya gue taruh di sini biar nyaman nih, kayak gede, kayak luas. Padahal gitu. Arsitektur yang bagus yang mana yang paling bagus? Ya tergantung kasus kan. Misalnya buat keluarga ini cocoknya yang ini, buat keluarga itu. Ini juga gitu, Mam. Jadi untuk arsitektur kayak gini, yang mana yang bagus? Nggak tahu. Tergantung kasus gitu. Nah, kalau misalnya ada perusahaan atau algoritma yang sangat bagus untuk menyelesaikan kasus tertentu, misalnya dia mengenali wajah dengan cepat,
atau memprediksi kemacetan dengan precise. Yaitu dia menemukan konfigurasi yang optimal aja gitu. Dan itulah yang harus dicoba gitu. Harus didesain, harus dicoba, harus dihitung gitu. Nah, jadi kemana? Mana? Gitu ya, yardstick itu ini measurement. Jadi ngitung gitu, kayak misalnya measurement tuh gini, Mam. Misalnya kita mau punya sistem yang memprediksi wajah. Jadi kita taruh di CCTV. Jadi si CCTV-nya tuh bisa mengenali wajah. Misalnya kita upload gambar. Coba lu cari penjahat ini, misalnya Harun Masiku gitu ya. Taruh gambarnya di situ. Nanti CCTV yang nyari. Ada nggak dia, ada nggak? Kalau ada nanti dia warning gitu kan ya. Dia mengenali wajah. Nah, yardstick itu dipakai untuk measure ketelitian atau performance dari suatu sistem gitu. Kalau kita salah setupnya, ya entah itu parameternya atau apa persyaratannya, nah itu tuh bisa bahaya gitu. Nah, untuk memprediksi wajah, kira-kira perlu berapa ketelitiannya? Misalnya 60% cukup nggak? Misalnya 60% nih di set ya. Terus ada yang mirip nih sama Harun Masiku nih, atau ada yang mirip nih sama, misalnya katakan kita nyari Adolf Hitler lah, atau siapa lah gitu. Kalau 60% tuh nanti bisa jadi yang mirip itu ke bawah juga gitu. Jadi untuk kasus mencari wajah penjahat, ketelitiannya harus 90% gitu. Karena kalau enggak bisa terlalu bahaya gitu, bisa membahayakan orang lain. Atau malah justru, ya nggak apa-apa, biarin aja yang mirip-mirip semua kita tarikin aja gitu. Karena kita juga mau tahu kenapa lu mirip gitu. Apa gimana gitu. Gak ngerti ya. Gitu, jadi macam-macam kasusnya gitu ya. Nah, kita kan mau belajar nih, apa namanya, yang mau Kak Cika ajarin ke Hamam tuh kan Python kan. Hamam tuh harus bisa, kita implementnya pakai Python, Mam. Dengan library yang banyak ya. Ada PyTorch, ada Scikit, ada TensorFlow, Keras gitu ya. Jadi ada framework yang dia tuh banyak ekosistem yang sangat cepat perubahannya. Nah, classic machine learning tuh biasanya pakai library Scikit ya, Scikit-learn. Kalau deep learning tuh biasanya pakai ini. Udah gila nih. PyTorch, TensorFlow, Keras. Nah, ini tuh biasanya komputasinya tuh udah nggak pakai CPU lagi, udah pakai GPU karena emang berat gitu. Oke, jadi nanti kalau Mama bertanya-tanya, Kak, kita tuh implementasi mau pakai apa? Pakai Python. Di Google Colab aja, simply pakai Python, dan ya udah itu emang machine learning tuh kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti implementasi benerannya, itu either bisa kita implement untuk kebutuhan industri atau kebutuhan penelitian gitu. Jadi sambil minum ya. Kok haus gue ya? Begitu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Scikit ini tuh kan punyanya Python. Dia itu rapi lah, ada data exploration-nya, ada pandas gitu ya, ada views-nya. Dia bisa bantuin kita pre-processing data, kayak ngapus-ngapusin data yang not a number, yang data yang kosong, bisa melakukan normalisasi juga. Terus kita bisa training, testing, dan segala macam gitu. Tapi hanya untuk machine learning klasik. Klasik tuh yang algoritma-algoritma lama. Kalau yang udah advance tuh, ya udah mulai ke deep learning, wah ini namanya Keras ya. Keras tuh high level framework for deep learning. Dia di back-end-nya itu mesinnya pakai TensorFlow. Gitu. Dia liatin. Ini adalah contoh Keras. Ini tuh contoh kayak yang tadi Kak Cika tunjukin. Apa sih namanya? Sorry. Mana ya? Tadi di mana, Mam? Yang arsitektur itu. Kok nggak ada? Ini. Layers-layersnya kayak gini. Deep learning tuh kenapa dibilangnya deep learning? Karena dia go through lots of layers to find patterns sampai nanti dia bisa melihat polanya gitu. Jadi dia tuh bisa dimacam-macamin gitu. Bisa di nih ya, kalau Hamam lihat mana sih? Nih, tenang. Ya,
ada pooling, ada convolution, ada apa, ada macam-macam proses di mana dia akan caranya mesin itu mencari pola dari data yang kita kasih ke dia. Gitu, oke. Nah, dah. Sekarang Kak Cika ngomongin ini, Mam. Ada yang disebut dengan data pipeline. Data pipeline apa coba, Mam? Pernah tahu nggak? Data pipeline adalah suatu proses data dari hulu ke hilir lah. Jadi dari data sampai akhirnya outputnya, dari input sampai outputnya. Ya kayak ya ada komiknya, coba kita lihat. Check it out. I made a fully automated data pipeline that collects and process all the information we need. It is a giant house of cards built from random script that will all completely collapse the moment any input does anything weird, katanya gitu. It might not be. I guess that's something. Oops, just collapse. Hang on, I can patch it. Jadi gini, intinya si data pipeline itu tuh melakukan proses dari ngambil kayak gini Mam. Contoh ya. Kak Cika mau cerita kisah beneran gitu. Jadi Kak Cika tuh baru di hire kemarin sama satu perusahaan. Perusahaan ini perusahaan telekomunikasi di Switzerland lah gitu ya. Bagus lah, mungkin kalau di sini tuh kayak provider internet, kebayang nggak, Mam? Jadi dia tuh ngedistribusin internet ke rumah-rumah gitu. Nah, si perusahaan ini itu namanya Multinet ya. Si perusahaan ini tuh dia punya suatu sistem in-house. Di dalam sistem in-house-nya dia, kebayang nggak? Itu tuh ada semua transaksi gitu. Kayak misalnya data pegawai, data lembur, gaji, terus udah gitu bonus, data manajer, data kantor, alamat kantor, data transaksi, terus data misalnya dia masang misalnya dia install service ke pelanggan gitu ya. Itu kan misalnya dia narik tuh kabel, misalnya kabel fiber optik. Itu tuh nanti harus difoto gitu, Mam. Si kabel installation-nya tuh harus dicek, dimasukin detailnya di dalam aplikasi itu. Jadi Mam kebayang nggak kalau misalnya si perusahaannya besar loh, di Swiss ini dia termasuk yang paling bagus lah ya, dan pegawainya juga banyak. Kebayang nggak operasi day to day itu ada di satu aplikasi itu, which is dia collect semua kejadian atau kegiatan operasional dari perusahaan itu. Kalau itu down, bubar semua. Oke, nah yang emang Kak Cika ceritakan dengan pipeline adalah ada satu direktur yang hire Kak Cika tuh CFO-nya gitu. Jadi Chief Finance Officer. Jadi dia yang ngurusin duit. Bayang nggak, Mam? Jadi di suatu sistem itu kan disimpan di database tuh ada gambar install, ada pegawai data, ada alamat, ada kantor, ada segala macam ya. Nah, si direktur keuangan ini nggak bisa melihat apakah perusahaan ini untung atau rugi gitu. Karena datanya kebanyakan ada di dalam situ gitu. Nah, dia itu ingin dibuatkan suatu sistem di mana kita akan melakukan ngambil data gitu. Ini nih, Mam, yang Kak Cika mau jelasin. Mana ntar lo kursor saya. Nah ini. Jadi dia tuh pingin yang kita lakukan ya Kak Cika lah kurang lebih ya, dan tim gitu ngambil data. Mereka punya datanya tuh dalam bentuk ada CSV, ada XLS, ada SQL gitu ya, MySQL, ada XLS gitu ya. Nah, data ingestion kan artinya ini data kumpulin ada di mana data lu gitu. Nah, pipeline itu adalah memproses dari data yang ada sehingga dia nanti akan memberikan ini sesuatu gitu untuk dianalisis lebih jauh. Nah, kan dia kan selalu bilang sama kantornya, saya perlu data karena saya nggak ngerti nih perusahaan ini kita tuh udah spend berapa, udah earn berapa, saya nggak tahu perusahaan ini tuh untung atau rugi gitu. Datanya ada, tapi tidak terbaca, kebayang nggak, Mam? Saking banyaknya tabel, saking banyaknya data. Nah, itu tuh harus di-ingestion dulu, diambil dulu, udah gitu dibersihin datanya, difilter, yang nggak perlu dihapus,
tapi hanya berhubungan sama gaji kan, atau apa ya, gaji, pengeluaran sama pendapatan lah. Jadi misalnya, udahlah nggak peduli gue urusan misalnya apa ya, misalnya urusan hire pegawai atau apa gitu ya. Yang gue pengen tahu kita punya pegawai berapa, mereka harus digaji berapa, kita udah install berapa barang, customer harusnya bayar berapa ke kita, yang udah masuk berapa, kita spending apa aja gitu. Data-data itu aja gitu. Nah, itu tuh data cleaning, Mam. Jadi harus kita ambil data, kita collect, kita cleaning, lalu kita transformation gitu. Supaya dia menjadi misalnya oke, udah gitu dibikinin dashboard deh. Kita bisa lihat misalnya, oh perusahaan lu bangkrut gitu kan, malah turun. Terus misalnya, produktivitas pegawai lo begini ya, misalnya gitu ya. Terus, oh ini kita spending kita begini. Waduh, kacau. Maksudnya untungnya turun, spendingnya banyak gitu kan. Gitu loh, Mam. Jadi data pipeline itu adalah how we process data until it give you new insights gitu. Jadi yang kita cari itu insights dari data yang kita punya. Nah ini, itu tuh bisa dilakukan dengan machine learning gitu. Jadi kenapa? Karena kadang-kadang si data itu kita tuh nggak tahu polanya, Mam. Kayak misalnya gini contoh. Hamam misalnya punya perusahaan, atau Shopee deh. Shopee itu bisa nggak profiling pembelinya? Mungkin dia pikir dia cuma tahu misalnya pembeli Shopee itu adalah oke, kalau gua kategoriin cewek cowok, umur sama pendapatan gitu ya. Barangkali kalau dimasukin ke machine learning itu bisa kelihatan gitu di Shopee. Oh, bisa kebaca lagi nih ternyata orang yang tinggal di alamat tertentu tuh spending lebih banyak gitu misalnya. Atau orang yang misalnya punya kendaraan tertentu misalnya, atau misalnya punya hobi tertentu, dia lebih banyak spending di Shopee misalnya. Nah, itu tuh insights yang kadang-kadang kita nggak bisa dapet kalau tidak pakai machine learning gitu. Tapi Hamam bisa kebayangkan ya, jadi proses dari oke, gue ngambilin data, di coding-coding pakai Python, terus gimana caranya supaya kelihatan representation dari data itu gitu. Karena data aja itu tuh yang nggak tahu gitu. Ini Hamam kalau dikasih lihat ini pusing nggak? Dan kayak gini, Mam, tapi ini mah gampang sih. Mam, Kak Cika punya data ini, Mam. Nah, ini apa, Mam? Segini banyak gitu. Ini data apa gitu. Kan kalau kita nggak ngerti, hah, apaan gitu kan, mana gue ngerti gitu. Data apa? Hah, ternyata pas dilihat ini, hah Kak, ini data apaan Kak? Kok gini Kak? Kalau Hamam lihat data ini kan gampang. Ini contoh doang ya. Lihat, ini contoh. Oke, Kak Cika hapus dulu. Ini data apa sih Kak? Oh, data nilai. Hamam tahu lah gitu ya. Oh, data email, ada nama, ada email, ada nilai kan. Oh, assignment 1, tanggal dan total gitu. Nanti kalau lihat yang ini, hah, ini apa Kak? Oh, sama nilai, tapi ini ada grade-nya. Oh, ini ada ininya apa? Per question-nya dia jawab apa gitu. Ya kan ya? Ini kan data, Mam. Bayangin, kalau data yang harus kita proses itu ada ratusan ribu baris. Setiap hari beda gitu, Mam. Atau nambah, misalnya transaction, apa. Wih, itu prosesinya susah tuh gitu. Nah, ada sih nanti perannya, ada yang harus di machine learning-in, ada yang nggak usah gitu ya. Tapi nanti kita coba pakai data-data yang berbeda-beda. Jadi abang kebayang, oh data ke machine learning tuh macam-macam gitu. Makanya sama kayak kata Kak Cika bilang, kalau kita pakai mesin bubut, yang dimasukin beda sama yang kalau kita pakai mesin jahit. Kalau kita pakai blender, yang dimasukin juga beda sama yang kalau kita masukin ke mesin apa gitu. Mesin kopi gitu kan beda. Gitu, Mam. Oke ya. Dah. Sekarang kita lihat metodologi untuk supervise. Misalnya, mau bikin sistem supervise. Kita pilih nih. Mau pakai random forest, nanti kita lihat ya. Nggak usah risau dulu, Mam. Tapi intinya gini. Kita harus memikirkan
inputnya apa, outputnya apa. Kayak misalnya mau bikin apa nih machine learningnya, mau membedakan perempuan dan laki-laki, oke berarti inputnya wajah dong gitu. Atau enggak, gue mau prediksi dia bakal diabetes atau enggak, berarti apa inputnya? Data kesehatan dong, misalnya gula darahnya kek, umurnya kek, ya kan, bener nggak? Jadi kita harus define dulu, ini mau ngapain pakai machine learningnya gitu. Nanti baru kita training datanya, lalu kita validasi datanya yang kayak tadi kata Kak Cika itu, yardstick itu loh, Mam. Jadi yardstick itu kita ngukur ya, bahwa oke, learningnya tuh udah pas gitu. Dia tuh bener valid datanya. Kayak misalnya, Hamam, diajarin, bedain antara sepeda, motor, sama truk. Terus Hamam dikasih 10 pertanyaan. Hamam bisa jawab berapa benar gitu ya. Itu tuh yardstick tuh, ngecek seberapa teliti Hamam, seberapa jauh Hamam bisa belajar tentang objek-objek tersebut gitu. Bentar lu, Mam. Oh, bentar ya, Mam. Lalu Mam ya, sorry ya. Biasa-biasa ada. Oke, gitu. Jadi kita ngitung. Nah, tadi Kak Cika sempat bilang kan ada overtrain ya. Sebenarnya bisa disebutnya adalah overfitting gitu. Jadi ada saat gitu ya, di mana nih, Amang bisa lihat gak dari sini? Ini gimana sih caranya gue ngegedein segini cukup kali ya? Nih, Mam, Amang bisa lihat gak? Sistem yang bagus itu yang mana? Yang tengah kan? Yang tadi Kak Cika ceritakan, Mam. Ini tuh adalah yang paling bagus nih. Kenapa? Karena dia paling bagus melakukan classification gitu. Kan dia nih, dia kan suruh ngebedain kan antara orange sama hijau kan. Sebenarnya dia membedakan tuh selain warnanya yang warna sama bentuk ya. Jadi dia konsisten sih sebenarnya. Jadi emang warnanya berkelompok, bentuknya berkelompok. Kalau yang tadi Kak Cika bikin kan bentuknya beda, warnanya beda kan. Kalau ini konsisten. Jadi optimum tuh begini gitu. Tapi Kak ini ada outliers nggak apa-apa gitu. Kayak miss sedikit kayak gini tuh nggak apa-apa nih. Ini tuh namanya outliers nih, salah gitu ya. Dia ya udah gitu. Ini udah optimum. Jadi ketelitiannya kurang tapi nggak apa-apa gitu. Nah, kalau underfitting gitu ya, underfitting itu tuh jelek gitu. Karena dia belajarnya kurang. Jadi nggak bagus gitu. Dia ini tuh yang salah-salahnya lebih banyak, lihat masa di dalam di area hijau sama banyaknya sama orange. Di dalam orange ada hijaunya 3 gitu ya. Ini juga nggak mau nih, underfitting tuh jelek. Tapi overfitting juga nggak bagus gitu. Yang overfitting tuh dia terlalu edan gini, Mam. Tapi Kak ini bagus banget, dia bersih banget. Semuanya terkategori dengan perfect gitu. Orange semua, hijau semua gitu. Iya, tapi apa? Overfitting itu akhirnya nanti juga nggak efisien, ngabisin resource, dan di satu titik dia nggak presisi lagi gitu, Mam. Kayak gitu. Tunggu ya. Astaga. Harus ini dulu. Nah, dulu sebentar ya. Sambil kita lihat slide berikut. Belum. Slide berikutnya. Harus dulu ini. Oke. Sama. Sorry ya. Bentar dulu. Ini berarti dikirim ke sini. Jangan menumpuk sekali lah ya. Share. Makanya nih dibutuhkan AI. Kak Cika tuh lagi ngoreksi tugas terus yang
Di teror kapan nih kumpulin ini di kampus? Alamak. Sabar dulu, saya ngajar dulu, oke. Oke, terima kasih. Sip. Gitu. Nah, udah ya. Jadi kita pakai yardstick untuk overfitting. Nah, kalau kita udah ngetrain, itu Mam kita harus lakukan tes. Tes itu ngecek, ini model kita bener nggak gitu. Dari yang kita ajarin, inputnya sama outputnya sesuai sama yang kita ajarin nggak. Jadi akan selalu gini Mam. Jadi nanti kalau kita punya data ya, itu sebagian akan digunakan untuk belajar, sebagian akan digunakan untuk tes. Dari sinilah kita bisa lihat dia tuh belajar dengan kayak sama lah kayak misalnya Hamam di sekolah tuh ada misalnya ada 20 soal. 15 dipakai buat latihan, 5 buat ujian. Nah, itu tuh buat mengecek bahwa ini tuh bener nggak diajarin inputnya ini, outputnya ini nggak gitu. Jadi kayak tadi Hamam diajarin ya 15 soal nih. Bedain sepeda, truk sama mobil. Atau sepeda, motor sama truk misalnya. Nah, dari 5 pertanyaan Hamam salah 3 gitu. Berarti ketelitiannya kan 2/5. Berarti jelek gitu kan. Kok jelek sih? Ini ada yang salah nih. Apakah gambarnya burem? Apakah gambarnya sedikit? Atau ternyata datasetnya nggak menggambarkan yang harus dipelajari gitu kan. Nah, itu tuh harus dilihat juga gitu. Oke ya, Mam. Nah, ada yang namanya production. Setelah itu baru kita pakai untuk predict output. Jadi, setelah kita memilih, kita tahu kasusnya, kita pilih algoritmanya, lalu kita ajarin, sambil kita cek, lu belajarnya bener nggak ya? Diatur misalnya kecepatan belajarnya, parameternya, terus udah gitu bentar lu, istilahnya tuh activation functionnya bener cocok atau enggak gitu ya, nanti Kak ajarin. Kalau udah di-train, terus dites kan, kayak lu udah belajar nih, sekarang ujian. Kalau ujian skornya 90 misalnya gitu. Ya udah, kalau udah bagus skornya boleh dipakai buat prediction gitu. Baru masuk ke produksi. Begitu, Mam. Nah, itu prosesnya. Nah, nanti kita akan menghadapi banyak contoh sama banyak kasus. Yang itu Kak Cika ingin Hamam belajar. Itu. Sekarang ini udah pernah Kak Cika ajarin ya. Nah, ini nanti kapan Kak Cika tunjukin ya. Kalau Hamam alah, Mam, ntar Kak Cika buka pintu dulu. Maafin ya, bentar aja. Nanti Kak Cika lebihin waktunya. Sebentar, Pak. Bentar ya, Mam. Bentar, maaf ya, sayang. Bentar. Nih. Oke, I'm back. Sorry ya. Sorry dalam kehebohan ini, maafkan. Oke, Mam. Nih ya, ini Kak Cika pernah ngajarin ini sih. Nah, nanti ya kalau kita sempet Kak Cika contohin. Contoh. Oke, gini. Tunggu, gimana ngajarnya. Nah, ini tuh penting banget karena... Nah, tadi Hamam ingat nggak? Kan gini ya.
Sebenarnya kan garis utamanya itu kan yang di luar itu adalah AI kan. AI kan, Mam. Nih AI. Ini AI. Tapi di dalamnya ada machine learning nih. Ini machine learning. Tapi di dalamnya ada deep learning nih. Nah, di dalam deep learning ini tuh ada ini. Neural nets ini. Nah, ini adalah cikal bakal machine learning karena dia meniru cara sel otak kita bekerja. Ini kan otak kita, Map. Ini tuh kan satu neuron. Otak kita tuh terdiri dari 8,7 miliar neuron kalau nggak salah. Kak Cika lupa, nanti kita cek ya. Kita tuh banyak banget gitu neuronnya. Tunggu. Kalau nggak salah 8,7 miliar. Oh, salah, bukan koma. 86 miliar. 86 miliar neuron. Kita punya 86 miliar, sementara ke AI itu cuma berapa neuron gitu. Kita punya 86 miliar. Kita aja sekarang penduduk kita di dunia berapa, Mam? 7 miliar kan? Ya nggak? Kita berapa? Orang Indonesia berapa? 270 juta. Neuron kita 86 miliar, Mam. Banyak banget. Makanya kita tuh sebenarnya bener kalau dibilang nggak mau menggunakan 100% dari kapasitas otak kita. Karena kita tuh banyak banget. Nah, neuron ini adalah satuan unit untuk berpikir gitu. Si neuron ini tuh nanti berhubungan satu sama lain. Ada akson segala macam, ada dendrit input. Ini dimana dia akan punya input sama ada outputnya. Kayak gini lah. Ini ada input, terus dia ada outputnya gitu. Kebayang nggak, Mam? Jadi ini input itu jadi X, X ini outputnya gini. Jadi ini tuh menyerupai ini, gitu ya, si neuron ini. Kebayang inspiration itu kayak gitu. Oke, Mam. Nah, input itu apa, Kak? Lihat. Input itu kan ada X1, X2, X3 ya, Mam. Input itu boleh apa aja gitu, boleh bilangan, boleh gambar, boleh suara, pokoknya semua deh pola gitu ya kita masukin. Tapi kalau Hama melihat di sini selalu ada input sama output kan. Nah, yang dijadikan penting itu adalah si ini nih, Mam, bobot ini. Jadi untuk setiap neuron yang saling berhubungan itu akan ada bobotnya gitu. Jadi sama dengan si neuron yang ada di otak kita. Gitu. Kak Cika pernah ceritakan, Mam, kalau misalnya kita mengingat sesuatu, itu yang aktif tuh di bagian otak kita tuh beda gitu, kayak kita lagi ingat-ingat kita lagi ngafalin lagu gitu ya, sama kita lagi main bola, sama kita lagi masak. Itu tuh neuron yang teraktivasi beda, Mam. Jadi regionnya dan mappingnya gitu ya, konfigurasinya itu tuh beda untuk setiap aktivitas. Itulah sebabnya si Neuralink yang tadi tuh bisa ngelihat kan si page yang si monkey itu bisa tahu, oh lo mau ke kanan ya, lo mau ke kiri ya, karena udah kelihatan gitu pola interaksi neuronnya tuh udah terbaca sama device-nya Neuralink. Oke, udah sampai situ oke. Nah, di sini kita kan punya input nih. Ya, ada bias, nanti Kak Cika ajarin deh. Bias itu untuk apa ya, mempertajam mengkontraskan hasil dari learning gitu, kayak misalnya gini, kayak misalnya kita mau ngebedain antara 2 label gitu ya atau 3 label, itu dibuat supaya kontras gitu, karena kalau terlalu mirip jadi bingung. Nah, itu dikasih bias gitu biar angkanya tuh jauh gitu. Udah ya, sampai sini oke. Nah, terus maksudnya gimana sih, Kak? Sekarang si bobot ini adalah sesuatu nilai yang diatur supaya kalau inputnya ini, outputnya tuh sesuai yang kita mau. Kebayang nggak, Mam? Itu jadi kayak kita ngetun, kayak gimana ya? Kayak nyetem gitar gitu. Gitar tuh kan kalau kita jereng gini, harus bunyinya gitu kan? Maksudnya kalau misalnya dijreng gini bunyinya weong gitu kan, wah ini nggak bener nih gitu. Nah, itu tuh di stem, itu tuh kita nyetel bobot-bobotnya ini. Nah, si bobot ini, itu kan ada iterasinya tuh. Dia tuh dilatih sampai kalau dimasukin inputnya ini, outputnya harus sesuai yang kita mau gitu.
Jadi kebayang kayak misalnya gini, Hamam pengen jadi kayak Aderai. Berarti kan bodybuilding. Atau Hamam Hamam nggak pengen kayak gitu, Kak. Hamam pengennya kayak pemain kayak perenang gitu. Perenang tuh otot kakinya nggak terlalu besar tapi badannya misalnya gitu lah. Nah itu gimana caranya? Ya caranya Hamam harus latihan sesuai mau gimana bodybuilding, berarti latihannya beda sama kalau misalnya mau jadi pemain bola, mau jadi pemain basket, atau mau jadi pemain surfing gitu kan beda. Ini juga gitu. Jadi sebenarnya di machine learning tuh intinya adalah updating weights, Mam. Bagaimana si sistem itu mengupdate bobotnya atau korelasi antar neuronnya supaya input sama outputnya tuh selaras gitu, sesuai yang diinginkan. Nah, itu tuh ada hitung-hitungannya, dan hitung-hitungannya tuh sebenarnya rumusnya nggak susah gitu. Nah, si output ini itu adalah suatu persamaan. Ini ya, ini tuh namanya activation function. Activation function itu adalah fungsi yang akan memutuskan suatu hasil perhitungan. Nah, kamu lihat kan di sini ada X-nya kan, ada X1 sampai Xn kan. Bobotnya juga ada kan. Semuanya terhubung sama output kan. Benar nggak? Nah, itu tuh dihitung semua, Mam. Jadi kalau misalnya dia ada inputnya ada 100, dia tuh 100 kali dikaliin nih, Mam. Bobot X1, bobot 1 X1, bobot 2 X2, bobot 3 X3, nanti ditambahin sama bias gitu. Bias tuh yang tadi kata Kak Cika bilang ya, untuk menyeimbangkan lah ya persamaan itu gitu, supaya angkanya tidak terlalu tidak bisa jauh gitu ya, agak lebih kontras gitu antar dua label ini. Nah, ini kan misalnya kamu misalnya punya misalnya X1-nya angkanya misalnya 1, bobotnya 0,8 misalnya. Ini angkanya 0, bobotnya 0,1. Nah, itu tuh semua ditotalin, Mam. Dia ditambah bias, dikaliin sama activation function. Activation function-nya tuh ini, Mam. Jadi gini, ini tuh sebenarnya kayak logistic regression. Kamu lihat nggak persamaan ini? Persamaan ini. Bentar ya, kalau Kak Cika boleh tunjukin. Nggak apa-apa ya, ini sambil intro, sambil banyak contoh. Tunggu ya. Logistic regression tuh kayak gini, Mam. Dia bentuknya gitu kan, kayak S gitu kan ya. Namanya tuh adalah hold on, Kak Cika jadi lupa nama ininya. What is the name of a logistic regression function? Sigmoid function. Masya Allah. Jadi ini namanya fungsi sigmoid, Mam. Buat apa, Kak? Buat mengaktifasi hasil perhitungan bobot. Nah, sigmoid function itu rumusnya gini, Mam. Nah, ini tuh kayak gini. Misalnya. Kak Cika tuh mau bikin sistem yang mempredik ya, Hamam lulus atau enggak, pass atau failure. Jadi ini jawaban Y-nya itu antara pass atau failure. Nah, ini kita kasih data, misalnya datanya terserah deh. Misalnya data pertama, kalau cukup tidur 1, kalau nggak cukup tidur 0. Kedua, belajarnya misalnya berapa gitu ya, jam belajarnya di bawah 5, itu berarti 0, di atas 5. Pokoknya ada input. Terus udah gitu misalnya udah makan atau belum gitu. Banyak gitu variabelnya, kita masukin, kita kaliin bobotnya gitu, terus kita hitung. Dan ini beriterasi sampai hasilnya tuh cocok gitu dengan yang diinginkan gitu. Nah, misalnya nih Hamam lihat di sini nih. Activation function itu kalau misalnya hasil dari sini, kalau Y-nya itu di bawah setengah, berarti dia nggak lulus, Mam.
gitu, dia fail. Tapi kalau dia di atas setengah, berarti dia lulus gitu. Kebayang nggak? Jadi activation function itu membagi dua gitu. Kalau dia di bawah setengah, berarti label yang satu. Kalau di atas yang setengah, di label yang satunya lagi. Angkanya harus setengah nggak, Kak? Nggak gitu. Tergantung macam-macam gitu. Kebayang? Ya, nanti ini akan kita refer. Tapi ini yang Kak Cika pengen Mama mengerti dulu. Nah, sebenarnya ini sama dengan kalau kita lihat di neuron kita gitu. Kayak dia itu akan ada membran potensial di mana ada proses terjadilah gitu ya perhitungan atau apa ya misalnya interaksi antar neuron gitu kayak misalnya Hamam nih lagi ingat-ingat sesuatu. Nah, itu tuh akan terjadi reaksi kimia dan elektron di antar neuronnya Hamam. Terus nanti dia akan ngasih output tuh kayak saya ingat lagi gini. Taruh gue lupa siapa yang namanya temen gue gitu ya. Nah, itu si neuron itu kan ngitung tuh set gitu kan ya. Nanti ada activation functionnya nih. Nah, nanti keluarnya berapa nih? Nilai keyakinannya kalau 0,8 Hamam inget tuh. Oh, temen gue namanya Fitri. Atau misalnya activationnya ternyata 0,3 gitu. Hamam gue nggak inget sih depannya F tapi gue nggak tahu yang mana gitu ya. Atau setengah-setengah gitu. Gue inget tapi Fitri apa Vita ya, gue nggak inget gitu, antara inget sama nggak inget gitu, bisa gitu Mam. Jadi si function activation itu yang akan mengkategorikan outputnya gitu. Nanti kita bedah lebih lanjut, tapi kira-kira gitu ya. Jadi biar Hamam nanti, soalnya gini Mam, nanti kan kita coding nih. Nanti Hamam jadi bisa lihat, oh Kak, Hamam ngerti ini milih dulu library. Ini tuh setup variabelnya. Ini milih modelnya apa. Ini masukin inputnya. Terus ini adalah pada saat kita bikin layernya. Ini ngitung bobotnya. Oh, activation functionnya ini. Gitu loh, Pak. Jadi ini Kak Cika layout supaya Amam ngerti. Lebih dikit ya, Mam. Karena tadi kan Kak Cika ke ini. Tinggal 5 menit lagi deh. Oke. Kita lihat ya, sedikit lagi ya, Mam ya. Sabar ya, sayangku. Nah, udah ya. Sekarang kita lihat. Nih, Mam. Tadi Hamam lihat kan? Kakak Cika bilang, ini kita cuman ngitungin bobot doang, Mam, sampai hasil input sama outputnya itu cocok gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung bobot? Nah, network neural nets itu adalah sekarang tuh udah multi layer gitu. Karena sebenarnya kalau cuma 2 layer tuh nggak bisa, Mam. Dia sangat bodoh. Orang kita 86 miliar, otaknya dia cuma 5 masa. Itu mah kayak paramecium, kayak plankton atau apa? Binatang bersel satu. Itu kan mereka cuma bisa berenang doang. Nggak bisa, misalnya nggak bisa apa gitu, membedakan warna, misalnya itu kan nggak bisa. Nah, kalau dia makin banyak layernya itu dia makin sebenarnya harusnya jadi lebih pintar gitu, dalam artian prosesnya akan lebih kompleks, masalah yang dipecahkannya juga bisa lebih susah gitu. Ya, kita punya nih multi layer network ya. Ada layer 1, ada layer 2, layer 3. Di setiap layer ada bias. Ini untuk mempertegas nilainya aja gitu. Terus ini adalah outputnya, Mam. Jadi ini adalah input. Ini adalah, pakai merah aja ya. Ini adalah input. Ini adalah output, ya kan? Jadi outputnya ada 2, inputnya ada 4. Ini bisa kita bayangin kayak misalnya, oke, gue mau masukin gambar nih, gitu. Atau gue mau masukin angka, outputnya berapa, gitu. Ya, enggak deh, ini inputnya 3, cuma 3. Misalnya katakan gini ya, kalau misalnya tidak macet, tidak hujan, dan tidak hari Sabtu, apakah dia macet atau tidak macet, gitu misalnya gitu ya. Nah, kan bisa gitu ya, Mam. Inputnya bisa macam aja, itu diproses. Nah, ini hitung bobot, hitung bobot, hitung bobot, hitung bobot, hitung bobot. Nah, itu kan nanti akan ada iterasi yang menghitung bobot. Nanti si bobot itu akan disimpan di dalam suatu konfigurasi model gitu. Jadi nanti akan ada kayak matriks itu isinya angka-angka, yaitu konfigurasi bobot yang akhirnya memberikan nilai yang bagus gitu, hasil training yang cocok sama tes yang bagus sesuai trennya gitu.
Oke? Dah, itu dulu secara umum. Oke, udah. Terus ke sini. Nah, pertama kali ngapain? Di awalnya bobotnya berapa, Mam? Nah, di awal tuh bobotnya random dulu. Nanti diulang-ulang, Mam. Jadi kayak misalnya bobotnya kasih aja random. Terus nanti dicek. Kalau inputnya gini, bobotnya random, hasilnya bagus nggak? Jelek. Ulang lagi. Iterate. Rubah angka bobotnya. Ubah, perbaiki. Hasilnya lebih baik nggak? Oke, kalau lebih baik berarti ini ditambahin lagi. Hitung lagi sampai dia terus saja sampai akhirnya hasilnya mengkerucut ya. Lebih teliti lagi sehingga outputnya konsisten dan akhirnya bagus gitu. Jadi itu tuh namanya training epoch, di mana kita untuk setiap input output itu kita hitung hasilnya gitu. Nanti di compare. Nanti bobotnya itu disesuaikan supaya gimana ya bobotnya dirubah supaya outputnya lebih bagus gitu. Nah, kalau sudah bagus keakuratannya, kita stop gitu. Coba ya nanti kita coba ya, Mam. Saya Kak coba cari contoh supaya Hamam kebayang, oh gitu cara nge-arrange weight supaya output sama inputnya itu selaras gitu. Nih, kayak ini contoh. Contoh ini satu lagi tuh sudah ya. Takut burn out. Hamam besok malam ya, jangan lupa. Nah, nanti Kak Cika tuh pengen kita coba satu kasus kayak gini, Mam. Mas Hamam bisa nggak machine learning mengenali angka? Misalnya kita nulis angka 5, angka 0. Bisa. Bisanya dari mana? Dia dari pola. Jadi ini kayak dia belajar tulisan tangan kan. Sebenarnya kita masukin tulisan tangan sendiri juga akan bisa gitu. Tapi berarti ini inputnya begini kan, Mam. Kita kasih misalnya berapa ya? Ini 16 kali 16 misalnya. Kita kasih pixelnya 16 kali 16, terus ada tulisan angka 5 gitu. Nah, nanti kan si mesin learning-nya akan mempelajari kalau angka 5 tuh biasanya pixel sekian sama pixel sekian warnanya putih, pixel yang ini warnanya hitam gitu. Dia belajar itu dari situ, tapi grayscale gitu ya. Warnanya tuh antara abu-abu. Berarti antara 0 sampai 255 lah warnanya, tingkat 0 abu sama hitamnya. Nah, kalau kayak gini, berarti inputnya berapa, Mam? Kan ini 16 kali 16 kan? Atau jangan 16 kali 16 deh. Misalnya ini 4 kali 4 ya. Boleh nggak Kak Cika sederhanakan? Atau gini, 4 kali 4 ya. Habis ini udah ya. Saya Kak Cika punya, ini gambarnya emang kagak cocok sih. Gambarnya kagak cocok, Mam. Karena tidak simetri. Kok pembagiannya tidak kotak? Nah, kayak gini. Nah, katakan Kak Cika mau ngajarin dia angka 1. Nah, kalau angka 1 kan misalnya dia akan tahu misalnya Kak Cika nulis angka 1 gini misalnya gitu ya. Nah, berarti kan yang ini tuh harus hitam kan? Gitu ya. Yang ini hitam. Yang ini putih kan? Ini tuh angka 1. Kurang lebih gitu kan ya. Kalau misalnya angka 2, beda lagi yang hitam sama yang putihnya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau handwritten digit recognition, berarti inputnya ini kan, Mam? Inputnya ini kan? Berarti 4 kali 4 kan? 4 kali 4 pixel. Berarti berapa? 16 kan inputnya. Jadi kita akan punya X0 sampai X15 gitu. Jadi kita akan masukin pixel 0 sampai pixel 15 gitu. Semuanya kita masukin ke dalam neural network-nya. Terus nanti dia akan pelajari gitu. Bagi dia tuh dia cuma ngeliat polanya aja. Oke, kalau misalnya angka 1 tuh biasanya yang nyala yang hitamnya di sini, putihnya di sini. Nanti dia lama-lama nge-train, belajar. Nanti dia tahu gitu. Oke, gue tahu nih 3, ini 3, ini 3 gitu. Ini 3. Tapi yang Kak Cika pengen Hamam ngerti itu adalah itu, Mam. Jadi tergantung kasus. Inputnya tuh bisa angka, bisa gambar. Nah, ini kan gambar kan sebenarnya. Gambar tapi dalam bentuk grayscale kan. Bisa juga mungkin spektrum suara gitu misalnya, frekuensi atau apa. Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Ingetin kita udah sampai sini ya. Udahan. Kita udah sampai slide 20, nanti kita lanjutin lagi. Oke?
Mama ada pertanyaan nggak? Pusing nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut besok malam. Nah, besok malam itu Kak Cika udah siapin bahan buat Hamam, yaitu udah masuk ke simple linear regression, Mam. Jadi kita melakukan linear regression buat data sederhana. Nah, itu tuh Kak Cika udah bikin codingnya juga gitu. Ini contoh kasus untuk linear regression. Begitu. Nah, kalau Hamam merasa ada yang kurang jelas atau misalnya mau diulangin lagi atau ada yang nggak ngerti, silakan tanya. Nanti Kak Cika akan menjelaskan lagi, itu nggak masalah gitu. Jadi biar bolak, misalnya Kak, yang waktu itu boleh jelasin lagi nggak? Atau Hamam perlu slide-nya, Hamam mau lihat dulu deh gitu. Supaya Hamam bisa belajar bagaimana gitu. Ya, oke. Thank you ya, Mam. Aman ya. Jangan lupa Iya, besok Kak Cika, iya Kak. Kak Cika kirim link ke. Jangan lupa ya, besok sibuk Oke. nonton ya. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.